Bunda Podcast. Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Tiwi di Bunda Podcast. Hari ini saya membawa remaja yang istimewa sekali. Kenapa? Karena mereka saya dampingi sejak lahir ya. Betul. Dan sudah hadir ibunya, Ibu Cynthia ya, yang juga menemani mereka dari melahirkan udah pasti sampai mereka hari ini remaja umur berapa? 15 tahun. 15 dua-duanya. Karena mereka kembar gitu ya. Jadi kita mulai dengan Mama dulu ya. Terima kasih ya Cynthia sudah hadir di sini karena memang beberapa bulan ini saya mengamati bahwa remaja itu seperti kelompok yang tidak terjamah oleh kesehatan ya. Jadi dia gede enggak, tapi kecil juga enggak Kecil gitu juga ya. enggak, iya. Jadi kadang-kadang di rumah sakit kita, rumah sakit bersalin, yang banyak sekali pasien kita di poliklinik atau di perawatan itu biasanya di bawah 1 tahun udah pasti paling banyak. Iya. Kemudian 2 tahun itu mulai lebih sedikit, tapi di atas 4-5 tahun itu mulai jarang, apalagi seumur mereka gitu ya. Jadi biasanya mereka yang datang pasti kalau nggak sakit vaksinasi. Iya. Vaksinasi pun remaja, nanti kita diskusi juga, banyak yang lupa gitu ya. Nah, nanti kita obrolin itu. Saya ingin tahu dari mereka kecil karena ini kan kembar ya. Di rumah sakit kita itu kan salah satu tantangan yang saya pribadi sebagai dokter anak sulit adalah ketika kita membantu seorang ibu melahirkan kembar dan harus menyusui. Iya. Gitu ya. Saya ingin Cynthia memaparkan pengalamannya saat mereka bayi ya, seingatnya saja, kemudian pengalamannya menyusui. Kemudian kalau sekarang kan kita punya Bunda Maternity Academia di mana ibu-ibu hamil apalagi kembar itu kita Udah belajar. siapin gitu ya. Silakan Cynthia. Terima kasih Dr. Tiwi sudah mengundang kami datang. Jadi dari mereka lahir, saya udah dengan Dr. Tiwi gitu. Dan mereka tipe anak-anak alergi dulu. Alergi ya. Jadi makanya tidak bisa kemana-mana Ya, kecuali ke Dr. Tiwi. Oke. Nah kemudian untuk saat lahir, Saya tentunya lupa lahirnya berapa kilo ya? 24 masing-masing. Masing-masing bersama ya, mirip ya. Sama, 2,4. Oke. Jadi dari saat lahir menyusui, saya penuh dengan perjuangan, kehati-hatian karena kembar tadi dan alergi juga. Betul. Jadi memang Alin ini alerginya cukup kelihatan. Alin ya. Alin kelihatannya seperti apa? Ruam kulit, kemudian sering nangis. Ya, rewel ya. Oke. Kalau Alis lebih ke seperti batuk-batuk, tapi tidak ada ruam kulit. Oh, jadi dia ke kulit, ini ke pernafasan. Ini ke pernafasan. Oke. Nah, menyusui itu kan salah satunya untuk mencegah alergi. Iya. Ibu menyusui kembar itu kan tadi saya bilang tidak mudah. Iya. Nah, bagaimana Ibu melalui di awal sampai umur berapa dia bisa menyelesaikan eksklusif ASI? Jadi mereka berdua tandem ya, jadi selalu dua gitu. Selalu dua. Jadi kadang-kadang kalau Alin sudah tidur saya taruh, tapi dia bangun lagi. Jadi jadi saya harus tandem terus gitu kan. Nah kemudian kalau Alis agak sulit karena apa dok? Saya nggak tahu waktu kecil itu cara menyusuinya salah atau apa. Oke. Jadi ini lebih pintar menyusui. Ini lebih pintar. Ini lebih pintar. Dan selalu kembar itu seperti itu. Iya. Jadi sampai usia 4 bulan mereka berdua dengan ritme yang sama seperti itu, ganti-gantian kalau nggak tandem. Nah setelah itu 4 bulan saya ASI nggak keluar lagi dok. 4 bulan udah nggak keluar lagi. Dan dua-duanya selalu tandem breastfeeding atau ada yang pakai botol? Enggak, jadi dua-duanya. Cuma kalau dia udah nggak bisa, dia kesulitan, saya harus taruh Alin. Tapi ritmenya itu selalu hampir sama deh. Selalu tandem. Jadi dan selama 4 bulan itu tidak ada, saya lupa ya, ada berat badan yang kurang nggak selama 4 bulan itu? Enggak pernah. Oke, berarti hebat banget loh mama. Bayangin. Padahal kecil sekali. Padahal 2,4 ya. Jadi itu menurut saya sih tidak mudah ya, karena nyusu 2 itu tidak mudah. Nyusu 1 aja sulit, apalagi yang satunya jago, yang satunya enggak. Setelah 4 bulan biasanya kesulitan berikutnya adalah dari yang full ASI terus berhenti di 4 bulan. Kita mau switch ke formula juga tidak mudah, apalagi dengan ada alergi gitu. Nah, gimana menyikapinya? Atau bagaimana pindahnya ke formula atau seperti apa? Pelan-pelan dong. Pelan-pelan. Jadi waktu itu Alin dulu.
Alin dulu. Alin dulu karena yang lebih muncul alergi alin. Alin. Iya, dan yang saya merah-merah iya. gitu ya. Dan saya berdiskusi terus sama dokter Tiwi. Iya. Akhirnya kita menemukan susu-susu anti alergi yang paling pas. Iya. Dan ini berbeda, Dok. Berbeda. Yang ini pakai yang ini dulu kita pakainya, aduh saya Melukit lupa ya? merek. Bukan ya. Jadi maksudnya yang non-HA, Dok. Oke, berarti yang Iya. partial hidrolisan. Iya. Ya, jadi artinya kalau alergi yang berat itu nggak bisa pakai Nggak partial bisa. hidrolisan. Dia harus pakai yang susu asam amino. Iya. Tapi ini bisa ya? Ini bisa. Kalau ini Isomil. Isomil, berarti dia yang berat. Tanpa susu sapi. Tanpa susu sapi sama sekali. soya berarti. Iya. Dan mereka tumbuh menerimanya itu kan tadi bilang pelan-pelan. Iya. Pelan-pelan itu pelan-pelan banget melalui tahap berat badan turun atau pelan-pelan dan maju gitu. Tidak, pelan-pelan dan maju. Oke. Iya, jadi nggak ada berat. Sama sekali nyusu itu 4 bulan 5 bulan ya, 5 bulan ya. Kemudian baru masuk makan. Iya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang makan ya, karena makan itu sekarang kayak dibikin sulit, padahal nggak sulit. Padahal nggak sulit. Prepare-nya yang dibikin sulit. Iya, tapi mungkin karena terlalu banyak ilmu pengetahuan di Iya. media sosial membuat orang tua atau ibu itu jadi kayak ragu-ragu, nggak confidence. Iya. Padahal kalau dulu mungkin nggak terlalu seheboh sekarang ya. Enggak. Jadi kayak ibu itu ya udah mengalir aja ya, Cynthia ya. Iya. Nah, waktu makan kan alergi itu biasanya paling berat di 1 tahun pertama. Iya. Waktu makan itu ada kesulitan atau tidak? Kebetulan lagi tidak ada kesulitan. Tidak ada ya, gampang dua-duanya. Kemudian di 1 tahun pertama itu pernah nggak anak-anak masuk rumah sakit untuk dirawat? Tidak pernah. Sampai 2 tahun tidak pernah? Tidak pernah. Nah, dalam membesarkan sampai 2 tahun itu kan yang paling sulit pada anak ya untuk sisi kesehatan. Itu ada nggak penyakit-penyakit kayak penyakit flu Singapura, penyakit cacar, penyakit campak, penyakit gondongan, penyakit-penyakit menular yang pernah mereka alamin? Ada. Di Ya. usia 2 tahun mereka langsung kena cacar. Dua-duanya kena cacar? Dua-duanya kena cacar. Oke, itu dari mana ya waktu itu? Ingat nggak? Enggak sih, Dok. Jadi tiba-tiba aja dia cacar ya. Jadi artinya pernah sakit cacar di usia 2 tahun. Di mana usia itu sebenarnya cacar itu kan bukan penyakit yang bahaya, tapi sangat menular. Iya, betul ya. Nah, kemudian kita melangkah lagi ya. Di usia sampai 5 tahun itu ada kesulitan nggak dalam mengarahkan atau menemani si anak kembar ini? Karena saya ingat banget ini kayaknya jago berenang. Yang ini nggak terlalu suka berenang ya. Betul. Tapi dua-duanya juga sebetulnya berenang waktu kecil ya. Jago berenang. Mungkin Ibu bisa menceritakan ya, Cynthia bisa menceritakan apa yang membuat ini kayaknya jago banget berenang, yang ini kayaknya enggak, itu apa? Silakan. Jadi kalau kita kumpul keluarga, biasanya kalau ada kumpul keluarga dan ke hotel atau kemana, Dok, yang pertama itu adalah berenang. Dan ini lebih harus berenang kalau Alin. Iya. Kalau Alis itu kadang enggak mau duduk-duduk aja di pinggir gitu. Jadi dan saya kayak lihat potensi kami ya orang tuanya melihat bahwa ini potensi berenangnya besar sekali. Besar sekali dia ya. Saya ingat banget waktu umur berapa udah nyelam. Udah dari 6 bulan udah bisa berenang. Udah dikenalin sebetulnya dua-duanya berenang, tapi dia lebih gitu lebih ya. suka, Lebih suka. Nah, sekarang kita masuk ke masa SD, SMP ya. Sekarang kelas berapa? Kelas 10 itu 1 SMA. 1 SMA ya. Saya masuk ke SD menjelang SMP ya, di mana anak-anak itu udah mulai kayak tumbuh. Nah, tadi Ibu bilang 2 tahun dia cacar air. Kemudian biasanya kan sakit itu sampai 7 tahun, 5-6 tahun. Itu dia relatif sehat, tidak pernah sakit, atau yang ini karena nggak suka olahraga lebih sering sakit daripada dia? Silakan. Betul, Dok. Jadi kalau Alin ini sampai sekarang itu saya belum pernah kayak periksakan darahnya kurang atau apa. Nggak pernah ya? Nggak pernah, belum pernah. Tapi kalau Alis ini kan dari kecil saya udah konsen. Dok, ini kok nggak besar-besar sih badannya. Memang kecil ya, kurus ya. Terus sudah kita cek mantox, cek pernah ya? Pernah, dan semua aman. Jadi makanya dokter tuh saja, Bu, kayaknya ini memang tipenya begini. Ternyata benar, nggak usah khawatir gitu. Ternyata benar. Saya biar mereka nggak bosen dengerin kita ngoceh gitu ya. Saya mau beralih ke anak-anak ya. Yang ini Alis ya, ini Alin ya. Kamu kan lahir sebagai anak kembar ya. Secara fisik itu rada sedikit berbeda gitu ya. Tadi Mama udah cerita, yang ini jago berenang, yang ini duduk-duduk aja gitu ya. Nah,
kamu saat melalui di sekolah itu pernah nggak sih orang banding-bandingin, kok yang ini kok kurus, yang ini kok lebih pendek, atau yang ini jago banget olahraga, yang ini kok enggak gitu? Ada nggak sih fase-fase itu waktu sekolah? Ada, but like not in a mean way. Kayak mereka cuma curious aja. Curious Iya. aja, kok beda gitu Iya. aja ya. Tapi ada perasaan apa namanya Insecure. insecure nggak di kamu berdua? Mungkin like not really, tapi mungkin like kadang dulu aku suka pikir kayak aku mau like apa sih size kayak Alin. Jadi kalau misalnya pakai celana lebih bagus. Tapi after joining modeling kayak aku udah nggak pikir kayak gitu. Nggak terlalu pikirin Iya. itu ya, memang kamunya berbeda gitu ya. Iya. Nah tadi mama udah cerita nih, kalau yang satu senang outdoor, yang satu senang modeling. Nah, Tante Tiwi balik dulu ke mama ya. Bagaimana ibu menemukan potensi mereka? Padahal kan anak ini kembar, sama-sama perempuan. Kecilnya memang ibu udah tahu nih, kalau yang ini nggak ada masalah, Iya. yang ini kecil, terus kayaknya nggak sebesar dia gitu. Terus kalau pergi ke hotel, yang satu duduk-duduk aja, yang satu langsung nyebur gitu kan ya. Betul. Nah, ibu bagaimana menemukan potensi mereka? Sebelum saya ke mereka, silakan. Iya. Jadi waktu di sekolah ada lomba lari, Dok. Oh, lomba Saya lari. ingat pertama kali itu. Oke. Jadi lomba lari atau charity gitu untuk lari. Heeh. Saya tuh sebagai orang tua ikutan lari kan, Dok. Ya, oke. Saya lihat Waktu itu anak umur berapa ya? umur mungkin 7-8 tahun. 7-8 tahun, oke. Jadi kami ikut lari di belakang. Saya masih melihat yang ini, Dok. Ada di depan saya, nggak terlalu jauh. Tapi saya tuh pikiran yang satu kemana? Saya pikir dia kemana, Dok? Ternyata dia menang. Dia udah sampai. Jadi, nah dari situ saya pikir, oh benar. Ternyata potensi dari kecil yang saya lihat, bahkan dari tahun itu bayi, udah kelihatan. dia juara 2 lari, itu kan lumayan mungkin ada 2 kilo, Dok. Oh, oke. Dari sekolah itu. Yang Dan ini di depan ibu gitu ya? kelihatan, karena dia berhenti-berhenti jalan gitu. Dan pas saya tanya, kenapa? Kok kakak sampai merah mukanya? Kok kakak kuat? Karena aku mau dapat hadiah. Jadi ini lebih termotivasi karena mau dapat hadiah ya. Dan juga fisiknya saya langsung yakin, oh ini fisiknya memang kuat sekali. Nah, masing-masing anak kan punya potensi masing-masing ya. Terus dia kan sekarang menjadi model gitu ya. Bagaimana ibu mengarahkan atau menemani kedua anak ini yang dari kecil udah kelihatan potensinya beda. Ibu samain dia ikut aja modeling dua-duanya, nanti kan tersortir atau gimana? Silakan. Iya, waktu saya mendaftarkan mereka Gadis Sampul, saya sebetulnya punya misi. Saya mau lihat. Saya mau lihat apakah di balik kesportian dia ternyata dia punya feminis juga gitu. Seperti Alis. Ternyata ya enggak dong. Tapi saya tuh enggak ambisi bahwa kamu harus menang ya. Iya, enggak. Gitu. Jadi memang ya sudah dapat. Saya udah dapat sih sebetulnya. Ini memang lebih ke dunia entertainment, terus kemudian fashion, dan ini memang kalau sportif sepertinya saya akan dapat hasil yang saya mau. Jadi mengarahkannya memang ke yang potensi dia gitu ya. Betul. Nah, Tante Tiwi mau ke Alis ya. Sekarang kan udah menjadi profesional model ya. Sudah menjadi, itu udah berapa lama? From July kayaknya. Julai tahun lalu atau? 2025. Ya, oke. Jadi udah hampir setahun ya tahun ini. Nah, kamu di dalam kamu melakukan tugas kamu sebagai model itu bagaimana kamu mengatur ya antara sekolah, keluarga, sama profesi ini? Atau profesi model dulu, sekolahnya belakangan? Mungkin kan ada beberapa orang yang homeschooling misalnya. Atau seperti apa mengaturnya? I mean, like if you want to speak in English, it's okay. Yeah. Kan day-to-day life, I think I'm like always a model. Tapi sekarang my mom cuma boleh like ambil job kalau weekend. Tapi kan kemarin aku libur like term break. So for like 1 month or more, I think like 1 month. 1 month. Aku ambil job semua. So semua. Jadi like December, I was really busy like photo shoot. Okay. Because in holiday ya. Yeah. So you are free ya. Ya. Terus kalau Ali?
masih libur kalau dia kan ambil aja job semua. Iya. Nah, kalau Alin apa yang dilakukan? Aku kebanyakan olahraga. Olahraga apa tuh olahraga yang sekarang ditekuni? Kayak swimming. Swimming, Iya. oke. Naik sepeda, Lari. oke. Lari, oke. Nah, kalau untuk urusan sekolah ya, kalau libur kan ya udah bebas kan. Kalau waktunya sekolah nih, kamu melakukan kegiatan olahraga yang kamu suka itu ngaturnya seperti apa kegiatan? Aku sih kan really busy kan, soalnya high school. Jadi aku kebanyakan if I have my free time kalau holiday aku isiin pakai olahraga. Oke. Jadi sekolah nomor 1, tapi Iya. kalau ada ada waktu baru kamu olahraga gitu ya. Oke. Nah, kamu gimana menyikapi Alis ini sering tampil nih, aku enggak, itu gimana nyikapi? Dan atau kamu support aja memang beda-beda gitu atau ada perasaan apa enggak di dalam hati kamu? Aku support aja, soalnya dari kecil I'm not really like a fan of like being spotlight gitu. Oke. And then starting high school aku udah punya goal for my future, yaitu Oke. jadi dokter Dan hewan. jadi dokter hewan. Jadi I don't really care Oh, about oke. like Jadi fokusnya mau jadi dokter hewan gitu ya. Dan menjadi dokter hewan itu kan ada bidang-bidang yang harus kamu siapkan. Itu udah sesuai, misalnya kayak science kamu suka gitu. Iya. Atau seperti kalau Alis pengen jadi apa nanti? Either dermatologist atau fashion designer. Oke, dermatologist adalah dokter juga ya. Iya. Jadi artinya mungkin science itu nggak bisa lepas dari itu gitu ya. Tapi kalau fashion designer itu mungkin kamu udah tahu ya gitu ya. Oke, sekarang kan udah SMA kelas 1 ya. Kelas 1. SMA kelas 1 sebentar lagi kan akan ke university ya. Nah, bagaimana mempersiapkan yang satu pengen jadi dokter hewan, yang satu ingin jadi dokter kulit, yang pertama nanti cadangannya baru fashion designer gitu ya. Oke, gimana persiapannya? Apa sekolah, apa belajar, mungkin ada bimbingan belajar atau mungkin ada ekstra pelajaran yang kamu ambil dengan guru kursus, misalnya kalau misalnya tadi karena masih banyak acara-acara dan di bawah agensi mungkin harus ada ini ya, ada kalau agent itu dia harus ada kayak waktu-waktu di mana dia harus bekerja untuk agensi itu harus atau seperti apa? Kalau sejauh ini karena memang under age, under 17 tahun ya dok. Jadi memang Alis ini kontraknya eksklusif. Jadi memang sesuai dengan Karena orang aktivitas tua. dia. Jadi saya memang sudah berkomunikasi dengan manajemen, modeling manajemennya. Alis hanya bisa terima di weekend aja. Oh, oke. Saya Jadi itu udah nggak mau dikomunikasikan di mengganggu. awal, jadi tidak mengganggu waktu Tidak, sekolahnya tidak dia. mengganggu. Oke, bagus banget ya. Tidak Nah, mengganggu. kalau Alin ya kamu ya, benar ya? Alin itu kan sebenarnya sekolah jadi kayak lebih gampang gitu ya, karena dia kan tidak ada manajemen tertentu yang di dia. Kalau ibu melihat kedua anak ini, mereka itu kesulitan nggak sih kalau weekend, misalnya dia jobnya weekend, Iya. tapi kan Senin itu dia sekolah gitu. Bagaimana ibu melihat kedua anak ini, yang kembar ini, yang kalau orang awam bilangnya sih kalau kembar itu mestinya mirip-mirip, tapi ini kan agak sedikit berbeda ya. Nah, apakah ibu mengatur atau membantu dia untuk mengatur strategi supaya dia bisa melakukan pekerjaannya sebagai model di weekend, tapi mungkin hari Senin dia udah mulai sekolah gitu. Apa dia udah bisa ngatur sendiri? Enggak dok, tentunya tentunya masih di bawah pendampingan saya. Ya, oke. Karena memang kalau terima job di weekend, saya bilang Senin kita udah harus sekolah ya. Gitu. Jadi usahakan sehat. Kemudian PR apa yang belum selesai, diselesaikan di hari minggunya. Misalkan dapatnya di Sabtu gitu. Nah, dan saya kan karena memang kebetulan Alis yang terjun ke dunia modeling, jadi saya bilang kamu harus sehat. Kamu nggak ngapa-ngapain aja, kadang-kadang suka nggak enak badan. Jadi saya bilang kamu harus sehat. Kalau kamu tidak sehat, mama berhentikan modelingnya. Mungkin gitu. itu yang membuat dia termotivasi juga. Jadi mesti harus balance gitu dong. Iya. Oke, kalau Alis kan berprofesi sebagai model, tapi masih sekolah SMA gitu ya. Dimana SMA itu kan pelajarannya banyak, dan di Jakarta itu saya lihat anak-anak SMA itu
padat gitu ya. Kadang-kadang bisa sampai sore, bahkan beberapa anak saya lihat waktu saya praktek sore malam itu mereka pasti pakai baju sekolah. Mereka seperti itu nggak sih? Iya, jadi memang jam sekolahnya sampai jam 3 Dok, Jam 3, sebetulnya. Jadi tidak ada ekstrakurikuler, tapi memang sampai jam 3 padat gitu. Nah, saya memang terbiasa dari kecil tidak memaksa mereka belajar ya Dok. Oh oke. Jadi saya mempercayakan, iya. Jadi saya hanya bilang, do you have any homework? Do it yourself. Dan kalau nggak bisa, tanya mami, atau saya tanggulangi dengan kita adakan tutor. Oh oke. Jadi saya memang kadang-kadang juga berpikir kok saya nggak keras ya. Tapi kok berhasil gitu ya. Alhamdulillah aman aja ya gitu Dok. Jadi kayak saya gitu ya. Tapi buktinya mereka bisa maju dan mereka punya tanggung jawab juga ya. Sejauh ini karena mungkin karena dari kecil udah ada rambu-rambunya, kamu belajar sendiri, kamu kerjain semua kewajibanmu, baru kamu melakukan yang kamu suka gitu ya. Oke. Nah, saya mau menuju Alice dan Alin sekarang ya. Saya itu masih ingat bahkan yang kemarin yang datang problem itu adalah dia, sehingga saya harus cek darah dia gitu ya. Dan memang remaja itu salah satunya kalau nggak kegendutan, kekurusan gitu kan. Problemnya 2. Kalau yang gendut biasanya kurang vitamin D. Iya. Artinya gendut itu lebih dari berat badan ideal terhadap tinggi ya. Kalau Alin kan mungkin cukup proporsional walaupun kamu tetap harus monitor karena kan ini sekarang umur 15 tahun itu kan hormon lagi tinggi-tingginya. Artinya keinginan untuk makan itu tinggi sekali gitu ya. Nah, sekarang dengan hobi anak-anak dengan handphone itu kan juga akan membuat dia berat badan itu bisa naik karena bergeraknya kurang. Nah, mereka ini di tengah-tengah kesibukan dan waktu-waktu luang itu, mereka itu sudah bisa atur diri untuk tidak ini atau ibu masih bawel banget memperingatkan? Terima kasih pertanyaannya. Memang harus bawel. Harus bawel. Iya. Jadi harus bawel. Tidak, saya lebih sering mereka tiduran. Saya bilang jangan tiduran terlalu lama mandang-mandang layar, karena mata bisa rusak. Nanti saya lebih ekstrim lagi, nanti otaknya bisa jadi kenapa-napa gitu. Jadi memang masih sampai sekarang. Iya. Saya harus bantu ngingetin itu masih Dok sampai sekarang. Sekarang saya ke anak-anak Alin dan Alice ya, karena sekarang itu kan kamu semuanya di sini ya. Ya artinya mungkin tugas-tugas juga di sini ya, tugas-tugas sekolah juga di sini ya. Oke. Mami kan masih bawel ya. Buat kamu tuh bawel itu perlu banget nggak sih orang tua di usia kayak kamu ini? Coba pengen tahu. Gimana? Kalau menurut kamu gimana? Mungkin if like udah kelamaan, maybe that is good. Soalnya our health also matters. Oke. Kalau if we're on our phone or like gadgets too much, itu bisa juga rusak mata, brain, and Tapi menurut kamu tuh mami tuh perlu bawel atau kamu harus sadar sendiri? Mungkin kamu pasang alarm, jadi kamu hanya boleh 30 menit. Misalnya mami gak ada nih. Ada gak sih kamu kayak begitu gitu? Kan mami udah bawel nih, tapi kan mami gak selalu ada. Misalnya ya, kamu di sekolah sampai jam 3 sore, ini kan kapan aja kamu sebetulnya bisa lihat. Itu bagaimana kamu menyikapi kebiasaan yang bikin orang nggak sadar sebenarnya kalau pegang handphone. Jadi for weekdays kan kebanyakan di sekolah kan. And for my school kita harus dikumpulin. Bagus banget ya. Oh gitu. Jadi sekolah kumpulin langsung ambil jam 8. Tapi we can only keep our iPad atau laptop karena itu we need it for our works, right? Tapi kalau HP harus dikumpulin. Oke, bagus banget ya. Jadi pas pulang Dok. Pas pulang ambil. Pas pulang ambil. Kalau Alice gimana? Strateginya? Kamu kan model ya. Biasanya kan harus lihat terus sosial media ya. Itu kamu bagaimana mengatur diri kamu supaya nggak dibawelin sama mami overdosis, mami bawelnya. Bagaimana kamu menyikapi itu? To be honest, I feel like I don't really need her to bawelin. Karena kadang-kadang kalau aku udah kayak rasa I don't wanna see my phone anymore, aku udah like I put it down. Like misalnya aku keluar buat makan atau like keluar kamar aja itu I feel like I don't use my phone. Oke. Jadi kamu udah punya
boundary taking a break. sendiri ya. Iya. Oke. Oke. Bagus ya Bu ya. Nah Bu, saya balik lagi ke Ibu ya, karena gini, saya melihat anak-anak ini menjadi baik dalam melalui masa remajanya, melalui aktivitasnya, itu kan tidak segampang Iya. membalikkan tangan ya. Menurut Ibu nih, menjadi orang tua zaman sekarang, kalau dia melahirkan hari ini atau tahun kemarin itu lebih tidak mudah dibandingkan 15 tahun Iya. lalu. Ibu bisa nggak sih melihat perbedaan itu dan kira-kira apa yang membedakan itu? Silakan. Terlihat sih Dok Ya, kan Ibu perbedaannya. kan punya yang kecil Iya, ya, saya punya yang 5 kecil. tahun ya. Iya, betul. Ya, oke. Jadi kalau yang saat generasi kami gitu, Waktu dia 15 tahun, waktu 15 lahiran tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu, itu kita tuh belum yang terlalu banyak contoh-contoh di media sosial. Media sosial, ya oke. Jadi Ibu Jadi bertanyanya sama iya, Dokter Tiwi saja. sama Dokter Tiwi, betul. Iya. Jadi saya apa-apa Dokter Tiwi, Ya, oke. apa Dokter Tiwi, terutama berkaitan dengan kesehatan Ya, ya. oke. Tapi kalau memang rules dan apa di rumah itu saya udah menciptakan sendiri aja. Iya, pasti. Karena kan itu semua punya habit masing-masing Iya, ya. iya. Oke. Jadi kayak berbahasa di rumah itu dari kecil saya udah menyepakati dengan papahnya kalau kita berdua bahasa Inggris. Oke. Jadi silakan berbicara bahasa Indonesia dengan yang lain. Oh. Dengan oma, dengan opa, dengan mbak, dengan pak supir. Dan mereka menerapkan juga Dok. Oh, jadi mereka ke Ibu bahasa Inggris. Selalu bahasa Tapi Inggris. ke yang lain, orang lain iya. bahasa Indonesia. Iya. Itu dari kecil ya. Dari kecil. Jadi mereka sekarang tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan. Jadi mereka juga mengerti bahasa Indonesia dengan belajar dari lingkungan. Iya. Tapi bahasa ibunya memang saya sepakat bahwa ya udah kita berdua pakai bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin salah satu aturan itu Dok yang kalau sekarang kan ada, kalau saya lihat ada dicampur-campur. Iya. Kayak gitu. Maksudnya Campur-campur. Jadi dua-duanya jadi nggak benar. Iya, jadi maksud saya jadi kayak mau pilih apa nih? Maksudnya kita prinsip dalam pola asuhnya itu yang mana? Iya, gitu, jadi Dok. Ibu udah sepakat dengan ayahnya Iya. yang memang bukan orang Indonesia. Iya. Kalau dengan family bahasa Iya, Inggris. dengan Jadi anak-anak. dengan mereka Iya. Ibu juga bahasa Inggris Iya, dengan iya, mereka. Ya, jadi iya. udah disepakati Iya. sejak awal. Jadi di dalam internal keluarga dia cuma kenal satu bahasa. Iya. Dengan yang lain baru bahasa Silakan. Indonesia. Iya. Nah, mereka ada keterlambatan bicara nggak sih? Karena kan ada nenek, ada itu nggak ada ya? Nggak ada sama sekali Nggak Dok. ada ya? Malah terbantu ya. Maksudnya Terbantu. lingkungan yang berbicara bahasa Indonesia dengan saya yang dan dadinya bahasa Inggris itu terbantu. Jadi mereka dia mengerti. Oke. Dengan oma saya bicara bahasa Indonesia. Oke. Dengan mama switch langsung bahasa Inggris. Oke. Sekarang mereka sekolahnya di internasional atau sekolah biasa? Di Islamic School. Islamic School internasional. Iya. Jadi mungkin jadi mudah lah buat mereka Iya. ya. Nah, kemudian Bu, saya beralih ke kesehatan ya Bu ya, karena kita di rumah sakit itu berharap kita masih bisa mengawal remaja ini sampai nanti menjadi dewasa yang memang produktif ya. Beberapa bulan yang lalu kita ketemu dia itu vitamin D-nya kurang gitu ya, dan itu akan berimpact terhadap kesehatan. Nah, padahal dia itu kan orang yang hidupnya di dalam ya, maksudnya vitamin D itu kan memang yang kaya dari luar, walaupun sekarang suplementasi vitamin D itu bisa gitu ya. Nah, dengan pengalaman vitamin D yang kurang itu ada nggak yang Ibu kerjakan pada dia, atau Ibu hanya mengandalkan suplemen itu karena memang udah tidak ada waktu untuk outdoor, atau memang dia tidak suka gitu? Gimana Bu? Dia sebetulnya kan nggak terlalu suka di luar ya. Di luar. Oke. Tapi saya tetap seperti menerapkan, kalau kelihatan nih udah berapa lama dia nggak pernah berjemur gitu Dok, di belakang gitu saya udah langsung ingatkan, please berjemur. Oh oke. Jadi masih sampai Sabtu Minggu berapa kali tuh kira-kira? Kalau berapa bulan ini udah agak jarang karena biasanya weekend kan ada job partnership ya. Oke, jadi suplementasi vitamin D menjadi penting buat dia ya. Iya, jadi saya kasihnya vitamin D. Vitamin D ya, itu juga baik ya, karena kan supaya dia staminanya tetap baik gitu ya. Terus kamu ada kesulitan nggak sih harus minum suplemen tiap hari itu, bosen atau biasa remaja itu nggak suka gitu ya? Apa gimana tuh kamu menyiasati? Sebenarnya malah bikin like I feel happy to do that, because aku tahu without the supplements aku kayak lemah gitu. Lemah dan sakit ya. Iya. Oke, bagus ya. Bagaimana tentang makanan ya? Kalau sekarang kan kamu karena hidupnya mungkin banyak di luar,
kamu makan seadanya yang di depan atau tetap mungkin makanan rumah yang udah disiapkan mami atau yang sudah diajarkan oleh mami? Mungkin Alis dulu nanti kemudian Alin, karena Alis kan pasti harus menjaga postur Iya. tubuhnya gitu ya. Terus Alin sekarang udah mulai ngerasa gemuk gitu misalnya ya. Gimana tuh kamu pendapatnya tentang makanan sehat dan makan di luar ya yang relatif ya mungkin agak sulit kita menjamin bahwa itu baik buat tubuh kamu. Silakan. Sebenarnya sih I just eat like anything that I want. Tapi ada sih yang aku juga nggak suka. Like if my grandma cook something yang aku nggak suka, I just eat something else or like bikin yang lain. Tapi kalau misalnya ada photoshoot, kan biasanya Disiapkan makanan. Aku makan Oke. Nggak pernah terlambat makan karena kamu sibuk sekolah atau sibuk modeling atau emang nggak suka makan? Kalau modeling kan biasanya ada break time. Oh, dan Jadi, itu selalu harus. Iya, aku makannya pas break time. Tapi kalau like basic like day-to-day life, I just eat like whenever I want. Karena kadang-kadang aku kayak nggak mood makan gitu. Oke, masih ya, masih ya. Harus diingatkan juga Masih udah ya. makan belum. Nah, kalau kamu gimana nih yang suka olahraga? Biasa kan pengen lapar terus gitu ya, pengen makan terus gimana? Coba Kan ever since aku masuk high school, aku udah kayak I'm a little bit fat or something. Oke. Udah merasa. I care about what I eat now. Jadi kalau I eat too much like big meals, aku kurangin snackingnya. Oke, itu bagus ya. Tapi kalau aku dikit big mealsnya ya, aku bisa snacking ya. Oke. Bagus banget ya. Dia Olahraganya dibikin lebih banyak ya. Iya. Oke. Mereka biasanya kan punya daily activity yang udah ini ya Bu, udah rutin gitu ya. Ibu masih harus nyuruh mereka tidur tidak terlalu malam atau mereka udah sadar jam segini mereka harus tidur dan itu jam berapa? selalu masih, Dok. Masih diingatkan ya? Masih diingatkan. Jam 10. Jam 10 mereka Iya. tidur, terus bangun pagi mereka bangun pagi ya biasa jam 5:30. Jam 5:30. Iya, dan masih dibangunin juga ya, Dok. Masih dibangunin ya. Iya. Dua-duanya masih dibangunin dan masih disuruh tidur. Saya masih sering mengingatkan. Tapi Ibu selalu ada di rumah ya? Iya, kalau malam selalu ada di rumah. Selalu ada di rumah. Iya. Jadi mereka memang dan kita bisa by WhatsApp grup juga. Saya udah bikin WhatsApp khusus mereka ya. Kalau Ibu nggak ada, jam 10 iya harus sudah tidur. Ya. Kamu ngerasa itu terlalu pagi tidurnya jam 10 malam atau cukup? Sebenarnya sih I just sleep. I usually get sleepy really fast. Jadi aku nggak suka begadang. Oke. Cepet tidurnya. Ngantuknya. Ya, oke. Tapi biasanya kalau pagi aku bangun sendiri kayak pagi mungkin jam 6. Oke. Ya, jadi memang cepat tidur ya. Iya. Jadi kalau kamu? Aku sih depends on my day to day. Jadi kalau aku banyak activity satu hari, aku cepat tidur. Oke. I didn't do anything that day. Susah sih. Susah ya. Biasanya weekend ya susah ya karena nggak ngapa-ngapain ya. Oke, ini obrolan yang bagus banget Bu ya. Jadi saya seneng banget mereka Ibu berkomunikasi dengan baik dengan mereka dan mereka menjadi remaja yang gembira gitu ya. Karena banyak juga yang kita lihat kembar secara fisik berbeda itu jadi depresi. Itu kita beberapa kasus ketemu gitu ya. Atau tidak kembar tapi tidak berkomunikasi dengan baik dengan keluarga sehingga juga mungkin mereka kayak kesepian gitu. Kalau ini mereka kayak mudah-mudahan bisa menganggap Ibu sebagai teman ya, apalagi sama-sama kan perempuan, mungkin problemnya perempuan dia bisa bertanya nomor satu ke orang tua gitu ya. Ibu mungkin saya ingin Ibu menyampaikan sesuatu, jadi mungkin Alis sama Alin juga mungkin ada nggak pesan ya buat teman-teman kamu di sana yang mungkin seusia kamu, yang kamu lihat kayaknya mestinya gini gitu ya, kamu siapkan ya, Tante Tiwi mau sama Mama dulu. Ada nggak yang kamu pesankan pada remaja? Kalau saya sih pesannya untuk remaja satu bahwa mereka ini masih di under kita dokter anak sampai 18 tahun. Sampai 18. Ya. Dan kita perlu membuat mereka menjadi dewasa yang sehat. Ya karena beberapa bulan yang lalu ada 15 tahun yang ada kista. Ya, ada beberapa bulan yang lalu yang 16 tahun dia
depresi gitu ya. Ada juga yang umur 15, biasa umur-umur segini upacara apa namanya pingsan, jatuh ternyata vitamin D-nya cuma 7. Normalnya kan 30, kalau nggak salah dia 20-an ya. Ya artinya itu mungkin karena lifestyle di kota besar ya, di mana mereka naik turun mobil, kemudian kalau dia weekend dia kalau kayak dia itu jarang olahraga, tapi mungkin masuk mall atau mungkin jadi banyak kegiatan yang indoor, sehingga mungkin anak-anak itu biasanya umur-umur segini yang biasanya ada masalah. Jadi artinya terus tadi udah bagus banget mereka sadar bahwa makanan itu perlu untuk kesehatan mereka. Ada 1-2 kasus remaja umur-umur segini TBC karena mungkin terlalu banyak aktivitas, tapi mungkin asupannya kurang, kemudian olahraganya enggak, sehingga penyakit itu tentu saja lebih masuk. Sehingga kami tetap berharap mereka ini paling enggak 1 tahun sekali kita monitor. Ya, kayak orang check up aja gitu ya. Jadi kita minimal kita ingatkan kalau ada vaksin-vaksin yang remaja juga kan sekarang kayak HPV untuk apa namanya mencegah CA cervix, walaupun mereka mungkin masih jauh, tapi semakin dini di atas 8-10 tahun kita lakukan itu semakin tinggi antibodinya. Kemudian demam berdarah itu kan tidak pernah lepas ya, siapa aja bisa. Nah itu juga umur-umur segini mungkin juga sudah waktunya. Di samping kalau vaksin flu kan mereka kalau olahraga jarang flu ya, tapi kan kadang-kadang flu itu insidental ada tinggi gitu ya. Mungkin itu yang kita harus monitor. Oke Bu, itu pesan saya untuk remaja dan orang tua yang mempunyai anak remaja gitu ya, buat tidak melupakan kita gitu ya, dokter anak di bawah 18 tahun mereka masih bisa ke kita gitu ya. Nah, mungkin Ibu ada yang Ibu mau pesankan pada orang tua yang mempunyai anak remaja, dan supaya mudah-mudahan mereka juga anak-anak remaja ini punya orang tua yang masih terus involve untuk mengantar mereka menemukan potensi mereka masing-masing ya. Silakan Ibu. Iya Dok. Jadi untuk para orang tua yang memiliki anak-anak remaja seperti anak kami, seperti saya, sebetulnya saya juga masih belajar. Jadi masih belajar menemukan menemukan formulanya gimana sih untuk merangkul mereka gitu. Tapi yang jelas memang saya tidak membebaskan mereka seperti yang mereka mungkin rasa saya kayak pengen ini, pengen itu. Saya tidak seperti itu, tapi saya dampingin. Jadi kalau kamu mau tahu sesuatu, nanti mami yang dampingin aja, supaya kamu taunya dari mami. Seperti itu. Jadi memang kalau yang seusia ini Dok tidak bisa keras banget. Jadi kayak temen ya. Iya. Tapi juga kita nggak bisa kendor banget. Jadi makanya kita berada di tengah-tengah. Jadi pendampingan itu sangat perlu gitu. Kalau saya sih selalu bilang ceritain dong. Gitu. Apa yang ada apa sih di sekolah kayak gitu, has your school kayak gitu. Jadi biasanya saya ulang-ulang begitu aja sih untuk yang kayak saya jadikan apa-apa enggak sih Dok. Saya ada yang lupa Bu. Ibu punya anak kembar sama Ibu punya anak 1. Itu beda atau ini gampang banget gitu. atau seperti apa karena udah punya kakak dan ini juga perempuan yang kecil, itu Ibu bagaimana rasanya Ibu punya anak kembar sama punya anak 1 yang masih umur 5 tahun? Itu gimana Ibu rasanya Ibu? Bedanya lebih mudah mereka sejujurnya. Dua-duanya. Daripada yang kecil. Kenapa? Kalau yang kecil karena mungkin mereka lahir di periode COVID yang mana sosialisasi tuh nggak banyak. Nempel terus dan lebih lama proses menyusuinya sampai 4 tahun. Jadi lebih gampang mereka. Lebih gampang. Saya baru kayak menyadari lebih gampang mereka berdua Dok. Waktu saya bawa mereka berdua traveling, saya bisa handle. Bawa yang 1 pergi-pergi, aduh kayak saya stres. Gitu ya. Jadi justru lebih mudah. Udah siapkan apa yang mau dipesankan untuk teman-teman kamu? Mami tadi udah bilang bahwa mereka anak-anak remaja nggak bisa terlalu keras, tapi juga tidak boleh terlalu longgar, dan mereka masih perlu ibu ya untuk mengingatkan ini itu mendampingi. Siapa dulu? Alis atau Alin? Kakak dulu. English. English. So my person is your health matters, your mental health matters, and honestly, without your family, you're basically nothing. So if you have anything to say, like
stories, like problems, bilang aja ke Okay. your parents. Aha. Because kalau dipendam juga it's not good for you. Okay. So, yeah. Bagus banget. Iya. Ya. Keren. Oke, yang model coba silakan. Kamu bisa di sini? Ya. Sebenarnya sama sih. Like my sister. Okay. Like a little bit the same. Tapi it also goes for the like parents. Okay. Kalau jadi, especially for a teenager, don't be scared to like cerita Yeah. to your Parents. mom or your parents. Just don't be scared. Karena kan ada orang or like parents yang terlalu strict. Jadi kan anaknya takut. Like, if I tell my mom the story, she's gonna get mad at me. So, don't really. Jangan jadi orang tua galak ya. Yeah, Yang menakutkan. I think kalau jadi orang tua, even kalau misalnya strict, masih harus understanding. Okay. Jadi anaknya nggak takut untuk cerita. Or malas cerita. Oke. Iya betul itu. Mami yang mana deh? Mami yang strict. Mami yang mana? Dokter Tiwi tanya. Strict. Oke. Tapi kan dan kamu juga. jadi seorang model yang disiplin. Yeah, I think kalau like I'm already a teenager and I'm already close to like 18, lebih asik, like lebih comfortable talking about it, especially if it's like about boys, lebih. Oke, ya itu Mami harus belajar dari anak-anak ya. Jadi artinya sudah ya sekarang ya. Sudah sekarang ya. Iya. Ngomongin cowok-cowok sudah Dok. Memang harus sih, karena mereka kan tahapnya itu. Kalau enggak mereka kan nggak tahu. Iya, nggak tahu dan nanti ceritanya malah ke yang lain. Iya, jadi saya ketinggalan nanti. Betul, Mami harus bisa menjadi teman yang paling baik di antara yang lain dan tidak boleh ada ketakutan-ketakutan ya, termasuk tentang cowok-cowok yang lagi ditaksir gitu kan. Oke, terima kasih banyak Alis dan Alin, Ibu Cynthia, terima kasih. Obrolan kita hari ini mudah-mudahan bisa berguna bagi banyak orang tua yang punya anak-anak remaja di kota besar. Itu saya tahu tidak mudah ya. Tadi Alis sudah bilang bahwa jangan galak-galak. Jadi dia jadi bisa bebas bercerita dan karena mereka kan akan menjadi lebih dewasa lagi supaya mereka semua problem nomor satu mami yang tahu. Mami yang tahu gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bunda Podcast.